Gunung Arjuno bukan cuma soal puncak dan jalur pendakian. Ada yang boleh naik, dan ada yang hanya dipanggil untuk tidak kembali. Malam itu 5 orang hanya berniat nongkrong biasa di rumah teman. Tertawa, bercanda, menyebut nama Arjuno tanpa rasa takut. Tapi mereka tidak tahu menyebut nama gunung di waktu yang salah adalah bentuk undangan, karena tepat tengah malam, salah satu dari mereka menerima wangsit. Bukan peringatan melainkan syarat. 5 akan naik, 1 harus ditinggal. Inilah kisah pendakian yang tidak pernah tercatat di Basecamp. Kisah nyata yang disembunyikan jalur Gunung Arjuno. Tonton sampai akhir karena cerita ini bukan sekadar horor. Malam itu hujan baru saja reda, udara desa masih dingin, bau tanah basah bercampur asap rokok yang mengepul di teras rumah Bagas, rumah tua bergaya Jawa dengan dinding setengah kayu, terletak di pinggir sawah. Di sanalah mereka berlima biasa nongkrong. Bagas si pemilik rumah, pendiam tapi paling paham soal gunung. Raka, paling ramah, tukang bercanda, mulutnya sering kelewatan. Dimas, logis dan sok paling rasional, anti cerita mistis. Joko, orangnya kalem, Jawa banget, sering gunempelan. Dan Arya, yang malam itu terlihat paling aneh, lebih banyak diam, tatapannya kosong. Mereka duduk melingkar di tikar pandan. Di tengah ada kopi hitam panas dan pisang goreng buatan ibunya Bagas. Gas, kapan maneh munggah gunung? Raka nyeletuk sambil nyeruput kopi. Arjuno piye? Tambahnya sambil senyum miring. Begitu nama Arjuno disebut, Joko refleks menoleh ke arah dalam rumah, seperti takut ada yang dengar. Arjuno kui duduk gunung sembarangan, katanya pelan. Raka tertawa, lah, kok Kiyosaki zaman depis, Jo. Dimas mengangguk setuju, cerita mistis itu sugesti. Yang penting fisik kuat, logistik aman. Bagas cuma diam, ia menatap lantai, jemarinya memutar rokok tanpa dinyalakan. Arya sejak tadi tak bicara, matanya terpaku ke halaman rumah yang gelap. Pohon mangga tua di depan rumah bergoyang pelan, padahal angin hampir tak terasa. Arya, kok menengguai? Tanya Bagas akhirnya. Arya tersentak, ora opo-opo. Api suaranya terdengar bergetar. Obrolan berlanjut soal rencana pendakian. Tertawa, bercanda, bahkan saling ejek sampai tanpa sadar, waktu menunjukkan hampir jam 12 malam. Tiba-tiba lampu teras kedip sekali, lalu mati. Gas, listrikmu, Raka berdiri. Biasanya orang mati, jawab Bagas sambil menuju saklar. Saat lampu menyala kembali, suasana terasa berbeda. Sunyi yang aneh, tidak ada suara jangkrik, tidak ada kata ke, hanya suara napas mereka sendiri. Arya mendadak memegang kepalanya. Sirahku mumet, katanya lirih. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Joko mendekat. Kok kenopo, lah? Arya menutup mata. Bibirnya bergerak pelan, seperti berbisik tapi bukan bahasa Indonesia. Acarame acang guyu, dewa kerawuh. Raka terdiam, Arya. Mata Arya terbuka. Tatapannya kosong, tapi suaranya berubah lebih berat, lebih tua. Arjuno wis nimbali 5 bakal munggah. Siji kudu tinggal. Semua membeku. Dimas tertawa kaku. Woi, jangan bercanda ketitu, dah lucu. Arya tiba-tiba ambruk. Mereka paniki. Bagas dan Joko mengangkat tubuh Arya ke dalam rumah. Ibunya Bagas keluar. Wajahnya langsung tegang saat melihat kondisi Arya. Le iki ketempelan, katanya pelan tapi tegas. Ia mengambil air putih, membaca doa Jawa lirih. Setelah beberapa menit, Arya siuman. Apa yang kamu lihat? Tanya Bagas. Arya menatap satu persatu wajah mereka. Matanya berkaca-kaca. Aku mimpi atau mungkin bukan mimpi, katanya. Ada jalur hutan gelap, terus ada suara kayak gamelan pelan sedih. Ia menelan ludah. Terus ada yang bilang yen kau munggah Arjuno, ojo munggah nganggo niat dolanan. Sunyi, di luar, angin kembali bertiup. Pohon mangga bergesek pelan, seperti ada yang lewat di bawahnya. Malam itu mereka tidak jadi membahas pendakian lagi. Tapi tanpa mereka sadari Arjuno sudah mendengar nama mereka. Dan wangsit pertama sudah diberikan. Pagi setelah kejadian itu, rumah Bagas kembali seperti biasa. Ayam berkokok, suara motor lewat jalan desa, dan matahari mulai mengeringkan sisa hujan semalam. Tapi di kepala mereka berlima malam itu belum selesai. Arya duduk sendirian di teras, wajahnya masih pucat, matanya cekung seperti orang kurang tidur berhari-hari.
Aku mimpi lagi, katanya pelan saat yang lain berkumpul. Bagas berhenti mengikat tali sepatu. Mimpi opo? Arjuno, tapi bukan puncak, jawab Arya. Kayak jalur lama. Banyak pohon gede. Sunyi, terus aku dengar suara langkah tapi nggak ada orang. Dimas menghela napas ri, mungkin kamu kecapekan. Semalam itu cuma kelelahan. Arya mengangguk, tapi raut wajahnya jelas ragu. Siang itu, mereka tetap sepakat pendakian jalan terus. Bukan karena nekat tapi karena bagi mereka, gunung adalah pelarian dari rutinitas. Arjuno sudah lama masuk rencana, mereka mulai persiapan realistis. Cek karier, tenda, logistik, print jalur resmi dari Basecamp. Hitung estimasi cuaca, sepakat naik tanpa ritual aneh-aneh. Joko sempat mengingatkan, Pojo sembrono. Si sopan, si tenang. Raka cuma tertawa kecil. Iya, Jo, aku janji orang nyeletuk macem-macem. Sore hari, Bagas pamit ke tetangganya Pak Wiryo, orang tua yang dulu sering naik Arjuno zaman masih sepi. Begitu mendengar tujuan mereka, wajah Pak Wiryo berubah. Limo, tanyanya pelan. Iya, Pak. Berlima. Pak Wiryo terdiam agak lama. Jalur resmi wae, aja nyimpang, lan siji menah. Ia menatap Bagas tajam, yen ana sing krungu dipanggil jenenge ojo nyaut. Bagas mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. Malam sebelum berangkat, mereka berkumpul lagi di rumah Bagas. Tidak ada canda berlebihan, lebih banyak diam. Arya tiba-tiba bertanya, kalian yakin kita berangkat berlima? Raka mendengus, ya iyalah, masa berenam. Arya mengangguk pelan, tapi ekspresinya tetap gelisah. Jam hampir 11 malam, saat mereka hendak bubar, terdengar suara langkah di halaman. Semua menoleh. Bagas membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak tanah basah 5 pasan. Padahal, halaman itu baru saja disapu. Keesokan paginya, mereka berangkat ke Basecamp Arjuno. Jalanan ramai, warung buka, pendaki lain hilir mudik. Semua terasa normal. Petugas Basecamp mencatat data mereka. Nama, alamat, jumlah pendaki 5 orang. Saat petugas mengembalikan buku, ia bertanya singkat, Mas, tadi rombongannya satu lagi kemana? Bagas terdiam. Loh, maksudnya? Petugas mengerutkan dahi. Barusan, ada yang berdiri di belakang Mas pakai jaket hitam. Saya kira satu tim. Saat mereka menoleh bersamaan, tidak ada siapa-siapa. Petugas tertawa kaku. Ah, mungkin salah lihat. Mereka saling pandang. Belum ada teror, belum ada yang hilang. Tapi sejak hari itu, satu halaman jadi jelas. Arjuno sudah mulai menghitung mereka. Pagi di Basecamp Gunung Arjuno masih ramai. Pendaki lain lalu lalang, suara tawa bercampur bunyi logistik beradu. Semuanya tampak normal, terlalu normal untuk perasaan mereka yang sejak semalam tak benar-benar tenang. Mereka berangkat pukul 7.10 pagi, formasi seperti biasa. Bagas di depan, Raka di belakang, Joko dan Dimas di tengah, Arya tepat di belakang Bagas. Langkah awal terasa ringan, jalur tanah padat, vegetasi rapat, udara sejuk. Tidak ada apa-apa yang janggal. Sampai 1 jam berlalu. Perasaan kok lama ya nyampe pos, gumam Dimas sambil melihat jam. Bagas berhenti, membuka peta jalur, harusnya sudah kelihatan pos dari tadi. Mereka lanjut berjalan 10 menit, 20 menit. Jalur terasa sama, seperti diulang. Pohon tumbang yang sama, batu besar di kiri jalur yang sama. Ini pohon kemarin kan? Kakak berhenti. Bagas menatap sekeliling, ia Joko menelan ludah. Gunung kui isong glinding ngowong, katanya pelan. Bukan nyasar tapi diputer. Dimas menghela napas, mencoba tenang. Kita istirahat sebentar, mungkin capek. Saat mereka duduk, Arya memijak pelipisnya. Kalian dengar nggak? Tanyanya pelan. Dengar apa? Bagas menolehi. Arya menajamkan telinga. Kayak ada yang jalan di belakang kita. Mereka semua diam, srek-srek, daun kering bergeser. Langkah pelan, tapi saat Raka menoleh, jalur di belakang kosong. Angin doang, katanya, meski suaranya tak seyakinnya tadi. Mereka lanjut. Menjelang siang, akhirnya pos terlihat. Tapi anehnya, papan pos itu lapuk parah, seperti sudah lama tak disentuh. Loh, ini kok kayak pos lama? Bagas heran. Di papan kayu, samar-samar tertulis pos sejalur lama. Padahal mereka yakin naik lewat jalur resmi. Mas, kita lewat sini? Tanya Dimas.
Bagas membuka deteksasinya hilang. Arya berdiri terpaku di depan papan pos. Matanya kosong. Ini tempat yang aku lihat di mimpi, katanya lirih. Joko mendekat. Lo ojo diterus no omonganmu. Arya menelan ludah. Di sini aku dengar suara gamelan. Seolah menanggapi, angin berembus pelan. Daun-daun bergerak serempake. Dari kejauhan, Tinong semua saling pandang. Itu lonceng angin. Mereka berusaha tertawa, padahal mereka berada jauh dari pemukiman. Mereka memutuskan istirahat sebentar makan siang seadanya. Tidak ada yang berselera saat Raka membagikan air. Ia berhenti. Minumanku kok tinggal satu? Padahal logistik sudah dihitung sejak bawah. Ambil cadangan, kata Bagas. Raka menggeleng pelan. Ini botolku yang aku bawa dari bawah. Mereka saling menatap. Tidak ada yang merasa mengambil. Sore mulai turun, cahaya di hutan meredup cepat. Lalu cepat, Bagas memutuskan mendirikan tenda lebih awal. Saat tenda berdiri, Arya tiba-tiba berkata, "Kita berlima kan?" Dimas mendesah. "Dari tadi itu terus." Arya menunjuk tanah di dekat tenda. Di sana, ada 6 pasang jejak kaki, 1 pasang ukurannya lebih besar. Dalam, seperti berdiri lama, tidak ada yang bicara. Malam itu mereka tidur lebih cepat. Tidak ada api unggun. Tidak ada cerita. Saat lampu tenda dipadamkan, Joko berbisik, "Yan ana sing krungu jenenge ojo nyaut." Di tengah gelap, tepat sebelum Bagas terlelap, ia mendengar bisikan pelan dari luar tenda. Bagas suaranya persis milik ibunya. Bagas membeku, mulutnya terbuka tapi ia ingat pesan Pak Wiryo. Ia tidak menjawab, bisikan itu menghilang. Namun langkah kaki berjalan memutari tenda. 6 pasang. Pagi datang tanpa matahari. Kabut tebal menggantung rendah di sekitar tenda, membuat jarak pandang terlebih dari 5 meter. Jam menunjukkan 5,30, tapi hutan masih gelap seperti subuh yang tertahan. Bagas terbangun dengan tubuh pegal, tidurnya dangkal, penuh mimpi yang terpotong-potong. Ia keluar tenda pelan, dan berhenti. Jumlah sepatu di luar tenda, 6 pasang. Ia menghitung ulang, pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jantungnya berdegup cepat. "Raka," panggilnya pelan. Raka keluar sambil menguap. "Kenapa, Gas?" Bagas menunjuk sepatu. Raka menatapi wajahnya, berubah kaku. "Semalam cuma kita berlima. 1 pasang sepatu itu hitam lusuh, basah oleh embun. Bukan milik siapapun di antara mereka." Saat Dimas dan Joko keluar, sepatu itu sudah tidak ada. Tanah di sana rata kembali, seolah tak pernah ada apa-apa. Tidak ada yang berani membahasnya. Mereka sarapan cepat. Tidak ada canda. Arya paling sedikit bicara. Ia duduk sedikit menjauh, memandang kabut seperti sedang mendengarkan sesuatu. "Ri," kata Joko pelan. "Kowe kiko koyo adoh duwe." Arya menoleh lambat. "Aku krungu anasi nesu." "Nesu?" tanya Dimas. Arya mengangguk. "Semalam anasi nyebut jenengku, aku mah nyaut." Bagas langsung menatap tajam. "Kowe jawab." Arya menggeleng. "Tidak, tapi rasanya berat. Kayak anasi mebuneng dodo." Pendakian dilanjutkan pukul 7,0. Jalur menanjak tajam, tanah licin, akar pohon menyilang. Kabut belum juga terangkat, formasi berubah tanpa disadari. Arya kini sering tertinggal di belakang. Langkahnya melambat, napasnya terlalu teratur untuk orang yang kelelahan. "Eri, ayo bareng," kata Raka. Arya tersenyum kecil. Ia sebentar lagi nyusul. Nada suaranya aneh. Datar. Sekitar 1 jam kemudian, Dimas berhenti mendadak. Kita kok sunyi banget ya?" Bagas menajamkan telinga. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Hanya langkah kaki mereka dan 1 langkah tambahan, sinkron. "Srek-srek stop," kata Bagas. Mereka berhenti, langkah itu ikut berhenti. Raka menelan ludah. "Itu bukan kita kan?" Tidak ada yang menjawab. Menjelang siang, Arya mulai bicara sendiri. Pelan, seperti berbisik ke udara. Joko mendekat. "Kau ngomong karo sopo?" "Lah," Arya menoleh. "Karo si ngerti dalan." Dimas langsung kesal. "Udah, Ri, jangan aneh-aneh." Arya tersenyum tipis. "Dalan iki duduk manungsa." Kalimat itu membuat mereka semua berhenti. "Ri," kata Bagas tegas, "kamu kenapa?" Arya menatap ke atas, ke arah pepohonan. "Ana singet tuh waktu nemeh entet." Sore itu mereka sampai di area datar untuk camp.
Tapi tempatnya terasa tidak wajar, terlalu bersih, tanpa semak, tanpa ranting jatuh. Seperti disiapkan saat tenda didirikan. Dimas sadar sesuatu. Gas, jumlah tenda kita kok pas ya? Pas di mana? Tanya Bagas. Dimas menunjuk. Kita bawa 2 tenda tapi kok rasanya ini cukup buat 6. Semua terdiam. Arya berdiri di tengah area camp. Ia menghela napas panjang. Si siji ora bakal mudun. Raka membentak. Panik. Ri, berhenti. Arya menoleh. Matanya kosong. Tapi kali ini bukan Arya yang berbicara. Wangsit wis cekak. Gunung orang jupuk kabeh. Cukup siji. Angin kencang tiba-tiba menerpa. Tenda bergoyang. Kabut menebal. Bagas maju, menggenggam bahu Arya. Kamu siapa? Arya tersenyum tapi air mata mengalir dari matanya. Aku mau titipan. Arya kemudian pingsan. Malam turun cepat. Terlalu cepat. Saat Arya siuman, ia hanya berkata satu kalimat. Besok salah satu dari kita akan memilih sendiri untuk tinggal. Malam itu, tidak ada yang tidur. Di luar tenda, suara langkah kembali terdengar. Kali ini hanya 5 pasan. Pagi itu, tidak ada yang benar-benar terbangun dengan utuh. Kabut masih tebal, tapi udara terasa lebih dingin dari hari sebelumnya. Seolah malam meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Arya duduk bersandar di batang pohon, matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Ri, panggil Bagas pelan. Kamu gimana? Arya menoleh. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Aku wis ngerti, katanya. Ngerti apa? Tanya Dimas. Nada suaranya mulai naik. Arya menghela napas panjang, sindikar ke Arjuno. Semua terdiam. Mereka memutuskan turun, bukan karena panik, tapi karena naluri pendaki berpengalaman tahu kapan harus mundur. Keselamatan nomor 1, kata Bagas tegas. Ini sudah nggak normal, mereka mulai berkemas. Tapi sejak langkah pertama turun, jalur terasa berbeda. Turunan berubah jadi tanjakan, batu licin berpindah tempat. Penanda jalur menghilang satu persatu. Gas, ini bukan jalur kemarin, kata Raka. Bagas membuka tepes, tetap tidak ada sinyal. Joko berhenti mendadak. Lo Arya neng Endi? Mereka menoleh ke belakang. Arya masih berdiri di tempat camp semalam. Diam, tidak bergerak. Ri, ayo, teriak Raka. Arya menggeleng pelan. Bagas kembali mendekati Arya. Ayo turun bareng. Kita selesai di sini. Arya tersenyum kecil. Yen aku mudun jalur ora bakal buka. Kamu ngomong apa sih? Dimas mosi. Ini hidup kita. Arya menatap Dimas lama. Kowe isih dua si nungguning ngisor. Kalimat itu membuat Dimas terdiam. Arya lalu menoleh ke satu persatu wajah mereka. Bagas, kowe pimpinan si apik. Raka aja maneh nyeletuk sembarangan ning gunung. Joko terus eling lan waspada. Dimas ora kabeh kudu logis, suaranya lirih, tapi jelas. Arya jangan gila. Raka mulai menangis. Kita pulang bareng. Arya menggeleng. Semalam aku mimpi jelas, katanya. Ana dalan wudu nanging mungkang papat. Ia menunduk. Aku wis diparingi wangsit lan aku wis nampa. Angin bertiup kencang, kabut bergerak, membuka sedikit jalur di depan turunan yang jelas untuk pertama kalinya sejak pagi. Bagas menoleh ke jalur itu, lalu kembali ke Arya. Kalau kami turun kamu gimana? Arya tersenyum. Aku ora ditinggal, aku tetap neng panggonanku. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan, hanya keheningan yang berat. Akhirnya Bagas menunduk. Terima kasih. Mereka berjalan menjauh, langkah pelan. Tidak ada yang berani menoleh. Saat kabut menutup kembali, suara langkah berkurang satu. Turunan terasa lancar, jalur kembali normal. Penanda muncul, suara burung kembali terdengar. Menjelang sore, mereka sampai base camp. Petugas melihat buku catatan Lomas Kok berempat. Bagas menelan ludah, satu sakit. Tinggal, petugas mengangguk pelan. Dari dulu Arjuno memang begitu. Malamnya, saat mereka berempat duduk diam di warung base camp, Raka berkata pelan, kalau nanti ada yang ngajak naik lagi. Joko memotong, ojo sembrono. Bagas menatap ke arah gunung yang gelap. Di antara kabut, ia seperti melihat siluet berdiri diam. Bukan melambaikan tangan, tapi menjaga. Yang tersisa dan yang dijaga waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan apa yang ditinggalkan gunung. 3 bulan setelah pendakian itu, hidup mereka berempat perlahan kembali berjalan.
Tapi tidak ada yang benar-benar kembali seperti dulu. Bagas berhenti mendaki. Carirnya tergantung di dinding kamar, tak pernah disentuh lagi. Raka jadi lebih pendiam, tandanya hilang. Ia tak lagi sembarangan bicara soal gunung. Dimas masih rasional tapi kini selalu terdiam setiap kali pembicaraan menyentuh halaman yang tak bisa dijelaskan. Joko sering ziarah ke makam leluhur, lebih sering berdoa dari biasanya. Nama ayah jarang disebut, bukan karena lupa, tapi karena terlalu berat. Suatu sore, Bagas menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Mas, ini dari relawan Arjuno, kami nemu barang mungkin milik teman Mas." Bagas datang ke Basecamp dengan dada berdebar. Di meja kayu tua, tergeletak jaket hitam Arya. "Bersih, tidak robek, tidak berumur tanah. Ketemu di mana?" tanya Bagas. Relawan itu ragu. "Dekat jalur lama, berdiri rapi digantung di dahan pohon." "Tidak ada orangnya?" Suara Bagas bergetar. Relawan menggeleng, tapi anehnya jaket itu masih hangat. Beberapa minggu kemudian, Joko bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di jalur Arjuno yang sunyi. Kabut tipis, cahaya sore, di kejauhan berdiri seseorang. Jaket hitam membelakangi, "Kri," panggil Joko. Sosok itu menoleh pelan. Wajah Arya tapi matanya tenang, bukan kosong. "Gunung orang jupuk aku," katanya, "aku menjaga." Joko terbangun dengan dada sesak tapi tanpa rasa takut. Berlalu, rombongan pendaki lain sering melaporkan halaman yang sama. Jalur yang tiba-tiba terbuka saat mereka hampir tersesat. Rasa diawasi, tapi bukan mengancam. Sosok dia berdiri jauh di balik kabut, lalu menghilang. Basecamp mencatatnya sebagai halusinasi kelahan. Tapi Pak Wiryo hanya menggeleng pelan saat mendengar cerita itu. "Arjuno ora kejem," katanya, "sing kejem kui menungsasi orang ngerti wates." Malam itu, Bagas berdiri sendirian di halaman rumahnya. Angin membawa aroma tanah basah. Ia menatap ke arah gunung yang samar terlihat dari kejauhan. "Terima kasih, Di," bisiknya. Angin berhembus pelan. Daun mangga berdesir. Untuk sesaat Bagas merasa tidak sendirian. Gunung tidak pernah meminta tumbal. Ia hanya menjaga keseimbangannya. Dan kadang ada yang memilih menjadi bagian dari penjaga itu. Jika kamu mendaki, hormatilah gunung seperti kamu menghormati rumah orang lain. Karena tidak semua yang tinggal di sana ingin dilihat.